Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu dengan saya Ahmad Kusairi dari Fakultas Psikologi Universitas Airlangga, membahas tentang materi berpikir kritis. Pada pertemuan kita tentang berpikir kritis yang ketujuh ini, kita mencoba untuk membahas bagaimana kita mendefinisikan variabel setelah sebelumnya, pada pertemuan-pertemuan sebelumnya kita membahas tentang bagaimana pentingnya data, studi literatur, dan bagaimana data dan studi literatur itu kita gunakan untuk mengidentifikasikan faktor yang mempengaruhi rumusan masalah kita. Setelah kita menduga atau mengidentifikasikan faktor yang mungkin kita anggap berpengaruh berdasarkan studi literatur terhadap rumusan masalah kita, maka kita perlu merumuskan faktor itu dalam konsep variabel sebelum kita nanti dalam konteks penelitian misalkan itu melakukan pengukuran. Apa yang kita maksud dengan variabel? Variabel adalah suatu konsep yang memiliki variasi nilai. Variabel juga dapat diartikan pengelompokan secara logis suatu atribut. Variabel juga dimaknai sebagai pengkategorian sekelompok atribut dari suatu objek. Atribut sendiri berarti ciri atau suatu kualitas yang menggambarkan suatu objek. Variabel dalam penelitian perlu didefinisikan berdasarkan literatur yang ada. Definisi variabel penting dilakukan dengan jelas karena sering satu istilah variabel didefinisikan dengan cara yang berbeda-beda antar satu peneliti dengan peneliti yang lain. Alasan berikutnya adalah variabel perlu didefinisikan dengan jelas karena akan membantu kita memahami konsep dan melakukan pengukuran variabel tersebut. Secara konseptual, variabel didefinisikan, ada yang mendefinisikan variabel menjadi tiga, yaitu variabel real, variabel nominal, dan variabel operasional. Definisinya, definisi real, definisi nominal, dan definisi operasional. Definisi real adalah rumusan nyata seperti yang dialami atau dipersepsi atau dirasakan oleh individu. Contohnya, tentang stres atau rasa tertekan. Jika kita menggunakan definisi real, maka kita mendefinisikan stres sebagai kondisi yang dialami atau dirasakan oleh individu. Tentu saja isi definisinya akan sangat tergantung pada pengakuan individu terhadap apa pengalaman stresnya. Definisi real sering menimbulkan kebingungan ketika dibandingkan dengan definisi konseptual, karena adanya unsur subjektivitas yang tinggi dalam proses merumuskan definisi variabel secara real. Definisi yang kedua adalah definisi nominal, yaitu definisi yang didasarkan pada konsensus atau definisi umum yang ada tentang variabel tersebut. Definisi nominal juga dikenal sebagai definisi kamus. Definisi operasional, definisi tipe ketiga adalah rumusan atas variabel secara konseptual yang disesuaikan dengan tujuan penelitian. Definisi operasional lebih jelas menggambarkan aspek-aspek yang direpresentasikan oleh variabel yang kita maksud. Definisi operasional juga secara eksplisit menunjuk pada aspek yang hendak kita ukur. Bagaimana kita mengukur dan laporan penelitian, dan kita laporkan dalam penelitian. Jadi bagaimana kita mengukur dan bagaimana kita melaporkannya dalam penelitian. Dengan demikian, orang lain juga dapat melakukan replikasi atas variabel tersebut. Berikut adalah contoh mendefinisikan operasional suatu variabel. Kita menggunakan konsep yang masih terkait dengan kesehatan mental remaja. Dalam bidang kesehatan mental remaja atau kesehatan mental secara umum dikenal istilah resiliensi. Resiliensi dalam konteks kesehatan mental seperti dalam tulisan ini didefinisikan sebagai proses di mana resiko dihadapi dan kapasitas kapasitas dan sumber daya internal dan eksternal yang dimiliki individu
digunakan untuk menghindari dampak yang negatif dari suatu masalah kesehatan mental. Resiliensi kemudian berdasarkan definisi operasional itu dinyatakan memiliki 6 aspek internal dan 8 aspek eksternal. Kapasitas internal terdiri atas kemampuan kerjasama dan komunikasi, empati, penyelesaian masalah, kesadaran, tujuan, dan aspirasi. Kemampuan internal, kapasitas internal ini maksudnya adalah kapasitas internal yang ada dalam diri individu, atau kata lain kita bisa mengatakan kemampuan-kemampuan pribadi individu. Kemampuan yang eksternal bersifat kemampuan yang ada di luar diri individu. Yang pertama mencakup sekolah, partisipasi sekolah, dukungan komunitas, partisipasi komunitas, dukungan keluarga, partisipasi keluarga, teman sebaya yang peduli, dan teman sebaya yang berlaku prososial. Tentu saja definisi operasional ini saya mengambil dari rumusan masalah yang sudah dilakukan oleh ahli yang lain yang sebelumnya. Itulah pentingnya kita melakukan definisi operasional dari variabel kita berdasarkan studi literatur. Mudah-mudahan pemahaman ini akan membantu kita untuk melakukan proses berpikir kritis. Terima kasih, sampai jumpa kita pada pertemuan ke-8. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.